Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada mata kuliah perpajakan lanjutan minggu ini mengkaji mengenai pajak badan usaha dan penyusutan. Materi ini dibagi menjadi dua, yaitu mengenai pajak badan usaha dan penyusutan atas aset yang dimiliki oleh badan usaha. Pajak badan usaha dan penyusutan adalah dua aspek penting dalam pengelolaan keuangan badan usaha. Pajak badan usaha merupakan kewajiban yang harus dibayar berdasarkan pendapatan yang diperoleh, sedangkan penyusutan berkaitan dengan alokasi biaya aset secara bertahap dan dapat mempengaruhi pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh badan usaha. Kedua hal ini memerlukan pemahaman dan perhitungan yang tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Subjek pajak badan. Sekumpulan orang modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. Perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Perubahan harta berwujud. Penghasilan. Definisi penghasilan, UPPH, Pasal 4, 1, U Nomor 17, 2000. Subjek pajak penghasilan, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Stelsel pengakuan penghasilan, stelsel akrual dan stelsel kas. Objek pajak penghasilan, penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang sudah terkena PPh final dan penghasilan yang merupakan objek pajak. Biaya. Biaya yang bukan pengurang PKP. Biaya yang merupakan pengurang PKP. Biaya yang berkaitan dengan penghasilan bukan objek pajak. Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang terkena PPh final. Pengertian penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang merupakan objek pajak. Penghasilan dari kegiatan usaha. Penghasilan dari karyawan. Penghasilan dari pemberi jasa. Penghasilan dari modal harta bergerak. Penghasilan dari modal harta tak bergerak. Penghasilan dari pembebasan hutang. Dalam perhitungan pajak tidak semua penghasilan merupakan objek pajak penghasilan. Adapun bentuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan adalah seperti bantuan sumbangan, zakat, harta hibah, warisan, natura, klaim asuransi, dividen tertentu. Iuran dana pensiun, pembagian laba komanditer yang tidak terbagi atas saham. Bunga obligasi perusahaan reksadana. Penghasilan modal ventura, pembebasan hutang tertentu. Slide yang saudara lihat merupakan penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan, PPh, final didefinisikan sebagai penggambaran atas penghasilan yang dibebankan atas withholding tax atau bisa dikatakan tidak termasuk sebagai perhitungan dalam pajak tarif progresif. Contoh sektor-sektor yang termasuk dalam PPh final. Beberapa sektor yang termasuk dalam PPh final antara lain sektor jasa konstruksi, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, bunga deposito, tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia, bunga obligasi, dan hadiah undian. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pembukuan adalah proses pencatatan yang teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Proses ini mencakup pencatatan tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Pembukuan diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja keuangan selama periode tahun pajak yang berlaku.
Yang wajib menyelenggarakan pembukuan. 1. Wajib pajak, WP, badan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Ada beberapa stelsel dalam akuntansi pajak mengenai pengakuan penghasilan yaitu stelsel akrual, stelsel kas. Stelsel akrual merupakan suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang. Sehingga tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dilunasi. Dapat dikatakan bahwa stelsel akrual adalah metode penghitungan penghasilan dan biaya yang mengakui penghasilan pada saat diperoleh dan biaya pada saat terutang. Dalam metode ini, penghasilan tidak tergantung pada saat penerimaan dan biaya tidak tergantung pada saat pelunasan. Pendapatan dan biaya diakui berdasarkan prinsip akrual, yang memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas secara lebih tepat waktu. Stelsel kas merupakan suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diterima secara tunai dan biaya yang dibayar secara tunai. Metode ini biasa digunakan oleh perusahaan kecil, orang pribadi, bidang jasa transportasi, hiburan, restoran dan sejenisnya. Accrual accounting records the effect of each transaction as it occurs. Cash basis accounting records only cash receipts and cash payments. It ignores receivables, payables, and depreciation. Suppose it's just lunch purchased $2,000 of office supplies. On the accrual basis, it's just lunch records office supplies and accounts payable as follows. Cash basis accounting ignores this transaction because it's just lunch paid no cash. The cash basis records only cash receipts and cash payments. In the cash basis, cash receipts are treated as revenues. Cash payments are treated as expenses. Under the cash basis, it's just lunch would record each cash payment as an expense and not as an asset. Differently, the accrual basis and the cash basis for a revenue. Suppose it's just lunch performed service and earned the revenue but collected no cash. Under the accrual basis, it's just lunch records $10,000 of revenue on account as follows. Under the cash basis, it's just lunch never record any revenue earned because there is no cash receipt. Instead, it would wait until receives the cash. Then record the cash receipt as revenue. As a result, cash basis accounting never reports accounts receivable from customers. Suppose it's just lunch collects $3,000 from customers on January 1st. The company will earn the $3,000 of revenue evenly during Jan, February, and March. How much service revenue under A. Accrual and B. Cash basis? Answer, Table 1. Now suppose it's just lunch prepays $6,000 for TV advertising. The ads will run during October, NOV, and December. How much advertising expense report each month? Answer, Table 2. Biaya berkaitan dengan penyusutan. Penyusutan merupakan pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyusutan atas biaya pengeluaran. Pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan. Perubahan harta berwujud. Penyusutan dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyusutan untuk bangunan hanya menggunakan metode garis lurus. Biaya pengeluaran digunakan untuk
Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau disebut dengan 3M. Ketentuan dalam penyusutan. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Penyusutan untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan dilakukan pada bulan selesainya proses tersebut. Tarif penyusutan. Dapat saudara perhatikan pada slide berikut ini. Contoh. Sebuah mesin dibeli PT Yaya pada bulan Juni 2023 dengan harga perolehan Rp100 juta dengan masa manfaat sesuai dengan ketentuan perpajakan selama 4 tahun, termasuk dalam kelompok 1. Tentukan penyusutan per tahun dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Jawaban atas pertanyaan tersebut yaitu besarnya penyusutan PT Yaya yang terlihat pada slide tersebut dengan menggunakan garis lurus. Dan saldo menurun seperti yang saudara lihat pada tabel berikut. Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan nomor 138 KMK 03/2002 tanggal 8 April 2003 dan Peraturan Kementerian N096 PMK 03/2009, penentuan kelompok jenis harta diatur menjadi kelompok 1 sampai kelompok 4 dan kelompok bangunan. Slide yang saudara lihat merupakan kelompok 1 yang terdiri dari 7 sektor. Slide yang saudara lihat merupakan kelompok 2 yang terdiri dari 11 sektor. Seperti perkebunan, perkayuan, kehutanan, telekomunikasi. Sedangkan kelompok 3 terdiri dari 7 sektor. Sedangkan untuk kelompok 4 yang terdiri dari 2 sektor. Kelompok bangunan. Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan nomor 138 KMK 03/2002 tanggal 8 April 2003, penentuan kelompok jenis harta diatur menjadi kelompok 1 sampai kelompok 4 dan kelompok bangunan. Biaya berkaitan dengan amortisasi. Amortisasi merupakan pembebanan biaya atas harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Amortisasi dapat digolongkan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, biaya pendirian, biaya pelunasan modal. Amortisasi. Amortisasi dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Penentuan masa manfaat berdasarkan pada masa manfaat yang sesungguhnya menurut wajib pajak. Apabila masa manfaat yang sesungguhnya dari harta tidak berwujud tidak terdapat pada masa manfaat sesuai dengan ketentuan, maka wajib pajak bisa menentukan masa manfaat yang paling dekat. Tarif amortisasi tidak berbeda jauh dengan tarif penyusutan bangunan. Yang berbeda hanya penggunaan metodenya saja. Tarif amortisasi tidak berbeda secara signifikan dengan tarif penyusutan bangunan. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dalam menghitung alokasi biaya. Tarif amortisasi digunakan untuk aset tidak berwujud, sementara tarif penyusutan bangunan digunakan untuk bangunan fisik. Penggunaan metode yang tepat perlu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan sesuai dengan karakteristik aset yang bersangkutan. Pengeluaran untuk biaya pendirian atau biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai ketentuan. Contoh, PT Yaya baru berdiri tahun 2024 telah menghabiskan biaya sebesar Rp50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diperlakukan sebagai aktiva lain dan masa manfaat diperkirakan 4 tahun. Demikianlah materi pembelajaran perpajakan lanjutan yang membahas mengenai pajak badan usaha dan penyusutan. Materi lebih lanjut akan kita perdalam dengan menggunakan Google Meet. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.